Pernahkah kalian berjalan di tengah keramaian, lalu berpapasan dengan seseorang yang wajahnya begitu teduh? Seseorang yang saat kalian melihatnya, kalian tiba-tiba teringat kepada Allah. Kita mungkin menganggap mereka orang biasa, tetangga yang sederhana, atau teman yang pendiam. Namun, tahukah kalian, bisa jadi di langit, nama mereka sedang dibicarakan oleh para malaikat sebagai calon penghuni surga. Sahabat Sarahira, surga bukan hanya tentang apa yang terjadi setelah kita mati. Surga memiliki tanda-tanda yang sudah nampak pada pemiliknya, bahkan saat mereka masih menginjakkan kaki di bumi yang penuh dosa ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran telah memberikan bocoran sifat-sifat mereka. Dalam video ini, kita tidak akan hanya membahas tentang pahala. Kita akan membedah kualitas hati, lisan, dan sujud orang-orang yang sudah dipesan surga ini. Apakah salah satu ciri ini ada pada dirimu? Atau mungkin ada pada orang tuamu? Simak video ini dengan hati yang terbuka, karena mungkin saja ini adalah petunjuk dari Allah agar kita segera memantaskan diri. Mari kita mulai perjalanan ini. Ciri pertama yang paling utama adalah hubungan rahasia mereka dengan Sang Pencipta. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 2, Allah menyebutkan, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk bukan berarti tidak ingat apa-apa, tapi khusyuk adalah saat hati mereka merasa sedang pulang saat bersujud. Lalu, perhatikan kebiasaan mereka di sepertiga malam terakhir. Di saat dunia terlelap, calon penghuni surga ini bangun, bukan untuk memamerkan ibadahnya di media sosial, tapi untuk beristighfar di waktu sahur. Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 18, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan. Mereka merasa sebagai pendosa yang paling butuh ampunan. Itulah rahasianya. Semakin tinggi iman seseorang, semakin ia merasa kecil di hadapan Allah. Apakah kita sudah menyediakan waktu khusus untuk bicara berdua dengan Allah saat orang lain tidur? Inilah pintu pertama menuju surga Firdaus. Ciri kedua adalah bagaimana mereka memperlakukan manusia. Calon penghuni surga punya aura yang menyejukkan. Mereka adalah orang-orang yang mampu menahan amarah saat mereka punya kekuatan untuk membalas. Bayangkan seseorang menyakitimu, menghinamu, atau menzalimimu. Manusia biasa akan membalas dengan hal yang sama. Namun, calon penghuni surga memilih untuk memaafkan. Mengapa? Karena mereka tidak ingin membawa sampah, sakit hati ke hadapan Allah. Mereka ingin hatinya bersih sebersih kain putih. Mereka juga dermawan, tapi bukan dermawan yang menunggu kaya. Mereka memberi saat lapang dan tetap memberi walau sedikit saat sempit. Mereka yakin bahwa harta yang diberikan tidak akan berkurang, malah menjadi jembatan cahaya menuju surga.
Apakah lisan kita masih sering menyakiti? Atau apakah tangan kita masih berat untuk berbagi? Mari kita muhasabah diri. Ada sebuah kesalahpahaman besar. Banyak yang mengira penghuni surga adalah orang yang tidak pernah berdosa. Itu salah. Penghuni surga adalah orang yang cepat bertaubat. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Mereka tidak sombong. Mereka tidak merasa lebih suci dari pemabuk. Mereka tidak merasa lebih baik dari pendosa lainnya. Justru mereka takut, jangan-jangan amalnya tidak diterima. Inilah sifat tawadu. Mereka menjaga kehormatan diri, menjaga lisan dari ghibah, dan menjaga hati dari penyakit iri dengki. Lisan mereka adalah zikir, pikiran mereka adalah tafakkur, dan tindakan mereka adalah manfaat bagi orang lain. Jika mereka terpeleset dalam dosa, mereka tidak berlama-lama di sana. Mereka langsung lari kembali memeluk rahmat Allah. Mungkin kita merasa masih jauh dari kriteria tersebut. Namun ingatlah, Allah tidak memanggil orang yang mampu. Allah memampukan orang yang mau. Sebelum video ini berakhir, mari kita satukan hati. Saya ingin mengajak kalian berdoa dan tolong aminkan di kolom komentar agar malaikat ikut mengaminkan doa kita semua. Ya Allah, hiasilah hati kami dengan iman. Jadikanlah lisan kami basah dengan zikir dan istighfar. Lembutkanlah sikap kami kepada sesama manusia. Ya Allah, jangan biarkan api neraka menyentuh jasad kami dan jasad orang tua kami. Jadikanlah kami bagian dari mereka yang Engkau rindukan di surah Al-Mu'minun. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, amalan mana yang menurut kalian paling sulit dilakukan di dunia yang penuh fitnah ini? Mari kita berdiskusi dengan santun di kolom komentar. Jangan lupa sebarkan video ini, karena siapa tahu satu orang yang tergerak hatinya menjadi sebab kita semua masuk surga bersama-sama. Sampai jumpa di perjalanan iman berikutnya.